Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulin Nuha, SPDI, guru PAI SMA Perguruan Satria Jakarta, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sekaligus mahasiswa PPG derajat B3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500136869. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Perguruan Satria Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 12 dengan tema pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Ista'id Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Berarti hari ini kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran atau kita cek daripada kehadiran seluruhnya, kita ice breaking dulu. Baik? Baik, Pak. Ya. Silakan berdiri semua. Oke, Pak. Kita menyebutkan rukun Islam dengan lagu ya. Nanti hitungan 1, 2, 3 berarti kalian mulai ya. Sebutkan rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yang kedua yang ketiga berpuasa, dan kelima zakat dan haji. Ya, silakan tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali anak-anakku. Baik, untuk hari ini saya mau ngecek kesiapan kalian semua terkait masalah ruang kelas ataupun kerapian kalian. Alhamdulillah Bapak sendiri mengecek sudah rapi semuanya ya. Tinggal apakah kerapian sudah dipakai semua terkait masalah dasi atau yang lain? Sudah ya? Oke, kalau sudah mulai kita persiapan untuk berdoa. Mohon dipimpin ketua kelasnya. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami ilmu yang akan diberikan oleh guru kami. Amin. Baik, terima kasih. Kita sudah mengawali dengan doa. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran hari ini. Yang nggak masuk ada berapa, nak? Nihil, Pak. Nihil. Seperti masuk semua. Ya, alhamdulillah berarti hari ini nihil. Dan selanjutnya sebagai rasa nasionalis kita ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu yaitu Garuda Pancasila ya. Mohon dipimpin Gaisan, silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3.
Mari teman-teman, mereka kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 1, 2. 2, 3. Baik, cukup, silakan duduk kembali, Nak. Baik, kita mengawali pembelajaran seperti biasanya ya. Bapak ingin memotivasi kalian dulu bahwasanya mencari ilmu adalah wajib. Karena apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia maka dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat maka dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat maka dengan ilmu. Pembiasaan pada pagi hari ini kita membaca surat pendek bersama, surat Ad-Duha bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai, yaitu membiasakan diri untuk membaca surat pendek terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak ingin membuat kesepakatan kepada kalian semua sebelum pembelajaran dimulai, yaitu yang pertama, ketika pembelajaran semuanya harus fokus, ya, tidak ada yang main sendiri. Terus kalau mau kencing atau mau izin harus izin terlebih dahulu kepada Bapak. Baik ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin menanya kepada kalian semua di sini yang bisa nanti angkat tangan. Kita mengingat pembelajaran kemarin, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Baik ya, beriman kepada hari akhir. Kita kalau beriman kepada hari akhir harus paham apa itu hari akhir ya. Coba Rafasa ya. Hari akhir apa? Hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta selesai, seluruh kehidupan berakhir. Ya, hari akhir. Baik, terima kasih. Jadi hari akhir adalah hari di mana alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari lain selain hari itu ya. Setelah itu tidak ada lagi. Terus coba berbicara dengan hari akhir, kita berarti berbicara dengan hari kiamat. Nah, kiamat ada berapa? Coba Ruli. Kiamat dibagi jadi dua, Pak. Ya. Kiamat subro dan kiamat kubro. Kiamat subro dan kubro. Subro apa? Kubro apa? Kalau kiamat subro itu kiamat kecil, sedangkan kalau kiamat kubro itu kiamat besar, Pak. Ya, contohnya yang kecil. Yang kecil contohnya pun seperti bencana alam, bumi, tsunami dan sebagainya, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Roy. Terakhir, sebelum kita menginjak ke berikutnya pembelajaran hari ini, yaitu coba Radit
Ciri-ciri kiamat kubro, sebutkan 3 saja ya. Ya, 3 saja. Pertama itu yang paling awal Pak, Ya, terbitnya matahari dari barat ke timur. siap. Karena itu ciri awalnya semesta itu jadi beda Pak. Terus Turunnya Dajjal laknatullah, di mana Dajjal itu akan memfitnah seluruh manusia, dia akan memfitnah di mana-mana. Lalu ada turunnya Nabi Isa Pak siap. untuk melawan Dajjal. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat David. Siapapun yang menjawab, pokoknya kita komitmennya yang aktif akan kita kasih poin. Ingat ya, nah ya. Ada Radit, ada Rafasa, sama ada Ruli. Nanti silakan semuanya bisa aktif semuanya. Selanjutnya, di sini Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian pernikahan. Ya, kita hari ini membahas tentang apa, Nak? Pernikahan menurut Islam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tujuan pernikahan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam hukum pernikahan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dalil tentang pernikahan. Dan terakhir adalah siswa dapat menjelaskan rukun nikah. Baik, sebelum kita melihat nanti, yaitu adalah PowerPoint video pernikahan. Oke, nanti tolong sebutkan sekarang yang Putri. Coba menurut Laura, pernikahan menurut kamu apa? Menurut yang kamu ketahui, nikah adalah laki dan perempuan katanya halal. baik. Tepuk tangan buat Laura. Pernikahan tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah ikatan yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan dengan syarat dan rukun tertentu. Baik. Sekarang kita nanti akan melihat video tentang pernikahan. Setelah itu nanti kita bikin kelompok. Paham di sini, Nak? Paham Pak. Iya. Baik, anak-anakku, sekarang kita melihat video pernikahan, ya kan? Di situ ada materinya. Nanti kalian pahami, kalian fokus. Jika nanti setelah selesai menonton video ada pertanyaan, bisa bertanya atau mungkin Bapak memberikan pertanyaan kepada kalian. Baik ya, disimak baik-baik. Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Silakan simak dengan baik ya. Bila perlu, kalian catat poin-poin pentingnya. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dinikmati. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ayat tersebut menguatkan rasa marah yang merasa
sudah menonton video pernikahan ya. Bapak sekarang ingin tanya, tadi salah satu daripada pengertian nikah menurut bahasa siapa? Coba Gaisan, pakai mic. Menurut bahasa, tadi nikah ada apa? Amanah. Menggabungkan. Ya. Yang kedua, Mengumpulkan, Pak. mengumpulkan. Sepertinya nikah dikatakan baik ketika posisinya itu kita mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Dan termasuk rukun nikah, Bapak terangkan sebelum kita membuat diskusi, ada 5. Yang pertama adalah apa? Syaratnya rukun nikah. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada saksi ya, saksi minimal 2, terus ada wali, terus yang terakhir adalah ijab kabul. Paham? Baik, supaya kita tidak ngantuk dan semangat, kita ice breaking ya. Masih ada yang ingat tentang sifat wajib dan mustahil Rasul? Ya, yuk kita berdiri semuanya. Siap. Ya, sidik amanah, tatek tolak. 1, 2, 3. Sidik amanah, tatek tolak. Hidup kianat, hikman balada. Benar terpercaya menyampaikan dan pintar. Bohong tak dapat dipercaya, menyembunyikan dan bodoh. Oke, tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Baik, setelah ini Bapak ingin bikin yaitu kelompok diskusi yang membahas tentang materi hari ini tentang pernikahan ya. Di sini ada kelompok Abu Bakar ya kan, ada Umar, ada Utsman. Di sini ada Khadijah dan Fatimah ya. Kita bikin 5 kelompok. Silakan berhadapan depan. Ini berhadapan dengan sini. Sini berhadapan dengan sini. Ya, silakan saling berhadapan, menghadap ke belakang ya. Nanti akan Bapak kasih. Baik. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Ya. Kelompok ketiga. Nikah yuk. Nikah yuk. Ayo. Nikah yuk. Nikah yuk. Kelompok keempat. Kelompok kelima ya. Di sini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Khadijah, Fatimah. Di situ ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Kalian harus diskusikan terlebih dahulu. Kalau sudah siap, kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan. Baik ya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Oke Pak, tanya Ustaz. Siap, ada pertanyaan? Pengerjaannya langsung di sini. Iya, langsung di sini. Nanti maju terus ada yang menjelaskan. Oke, Ya. Ustaz. Terima kasih. Menjelaskan gantian, misalkan, coba. Siap Ustaz. Nah, di sini tentang tujuan pernikahan, ya. Coba. Terus di sini ada apa harapan kamu tentang pernikahan? Wah. Apa tujuan hidupmu dan bagaimana pernikahan ini selaras dengan tujuan tersebut? Pernikahan seperti apa yang benar-benar kamu inginkan? Ya, diisi di sini ya. Sudah nanti maju 1, 2, 3. Baik, Pak. Baik. Bisa mencari literasi dari manapun. Siap-siap. Siap Pak. Terus kelompok yang kedua, saya ingin nanti minimal hari ini yang maju kelompok 1 untuk yang putra sama yang putri ya. Yang putri dipersiapkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kalian isi nanti kalian maju ya. Baik, isi terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan bisa Bapak dampingin. Nah, ini juga diisi ya.
Nanti kelompok yang maju duluan otomatis nilainya akan lebih baik daripada yang belakangan ya. Sudah selesai? Nanti yang sudah siap, boleh kalian angkat tangan, maju dari kelompok mana, diterangkan jawabannya atau studi kasusnya ya. Nanti dipilih bagian tutornya siapa, moderator sama kesimpulan ya. Oke, Pak. 1 moderator, 2 tutor, dan yang ketiga adalah kesimpulan atau notulen. Baik, Pak. Ya, siap, fokus. Tadi si videonya apa? Sudah siap belum? Baik, waktu tinggal 1 menit. Ya, terima kasih. Kembali dipersiapkan disesuai dengan masing-masing ya. Saya ingin kelompok Umar dulu untuk maju, silakan ini tempatnya. Ya, kelompok Umar membahas tentang hukum pernikahan. Baik ya. Di situ nanti kalian boleh menjelaskan yang lain ataupun pertanyaan di situ diterangkan. Moderatornya ada? Ada Pak, ada Pak. Saya Pak. Mak, geser sini. 2 sini, 2 sana. Ya, moderator siapa moderator? Bentar ya, Pak. Siap ya, moderatornya. Pakai mic.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas, moderator dari kelompok Umar. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Sebelumnya di kelompok kita ada rekan saya yaitu Gaisan, Danu, dan juga Rafasya. Silakan. Baik, kita mulai ke pembahasannya yaitu hukum pernikahan. Yang pertama ada hukum mubah, yaitu seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Kemudian hukumnya wajib apabila seseorang sudah mampu atau membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Selanjutnya hukumnya sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina. Oke, selanjutnya ada makruh. Makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Yang terakhir ada haram. Haram, hukum pernikahan haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri, seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Baik, dikembalikan kepada moderator, dibuka. Mungkin ada sesi tanya jawab. Silahkan dikembalikan kepada teman-teman. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Ruli? Tadib? Saya Pak, Ya, silakan. Ya, silakan Raffi. Coba. saya izin Tentang hukum pernikahan ya. Kamu pilih yang mana? Mau dijelaskan yang wajib, yang sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang hukum pernikahan. Mungkin akan sedikit rada out of topic, tapi masih dalam hal pernikahan. Apa hukumnya ketika suami dan istri itu berkelahi saat hubungan dalam menjalankan saat di pernikahan, dan apa hukumnya suami dan istri itu bercerai? Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Kemudian moderator, untuk tutor yang bisa menjawab. Silakan untuk dokter yang bisa menjawab. Ya. Ya, silakan. Baik Raffi, setelah pertanyaan tadi, mungkin setelah apa yang telah dijelaskan tadi, ketika seorang suami istri bertikai, apalagi sampai melakukan kekerasan, pernikahan tersebut digolongkan haram. Jadi dibolehkan ya Pak, kalau untuk bercerai Pak, harusnya Pak. Ya, nanti saya terangkan. Iya. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Itu aja sih. Bapak tambahin. Jadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Gaisan, hukumnya haram ya. Ketika kita menikah berarti niat kita adalah ibadah mencari ridho Allah. Ingat, salah satu amalan yang panjang sampai akhir hayat nanti adalah yang paling lama adalah pernikahan. Karena Rasulullah menjelaskan an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Jadi nikah adalah sunnah Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahnya, maka tidak termasuk golongan Rasulullah. Terus bagaimana hukumnya cerai? Kalau memang sudah tidak ada solusi lagi, ketika ada pernikahan yang ada adalah justru malah sakit hati, berarti tidak ada kebahagiaan, cerai diperbolehkan. Tetapi ingat, perkara yang halal, tetapi posisinya di situ Allah justru malah sebetulnya melarang, ya, yaitu perceraian. Paham di sini? Halal, tetapi kalau bisa kita hindari. Makanya kalau kita ingin menikah harus punya niat yang tulus semata-mata mencari ridho Allah. Tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun yang lainnya. Paham di sini ya? Baik, silakan ditutup untuk kelompoknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apresiasi, beri tepuk tangan buat kelompok Umar bin Khattab ya. Nanti bisa diisi dan dikumpulkan.
Cek, yaitu hasil daripada LKPD kita kumpulin ya. Kita kumpulin mana? Baik, di sini ada beberapa pertanyaan atau studi kasus yang perlu kita bahas ya. Di antaranya tadi sudah ada tentang hukum pernikahan, juga ada lagi tentang pandangan Islam tentang pernikahan dan dalil-dalil yang membahas tentang pernikahan ya. Itu nanti dikerjakan ya. Jika belum selesai, waktunya sudah habis, bisa dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan ketika pembelajaran berikutnya. Baik. Setelah itu anak-anakku, yang pertama kita akan menyimpulkan daripada pembelajaran hari ini ya. Kita simpulkan bareng-bareng. Nah, di sini yang pertama, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam itu. Nah, di sini hukumnya bagaimana? Hukum aslinya mubah, boleh nikah. Tetapi di sini tergantung ketentuan konteks daripada ketika orang mau menikah, dia sudah punya bekal atau belum. Yang kedua, pertimbangan dalam memilih pasangan adalah ada 4. Yang pertama apa nak? Kecantikan, kekayaan, nasab keturunan atau agama. Dari keempat hal tersebut agama menjadi pertimbangan yang paling utama ya. Terus rukun pernikahan. Di sini ada 5. Tolong sebutkan Fatimah. Ya. Kita simpulkan bareng-bareng. Rukun daripada pernikahan ya, kita di sini. Ada. Pertama ada calon suami dan calon istri, lalu ada wali dari sang istri, terus ada 2 orang saksi dan ijab kabul. Ya. Coba Fatimah berdiri, kita ulangi supaya yang lain mendengarkan semuanya. Ayo. Rukun pernikahan. Yang ada pertama berapa? ada 5. Yang pertama ada calon istri dan calon suami. Ya. Lalu ada wali dari sang istri. Lalu ada 2 orang saksi dan ijab kabul. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Fatimah. Satu lagi kita simpulkan, coba di sini Danu, yaitu tentang golongan perempuan yang haram dinikahi ya. Di sini ada disebabkan karena apa semua? Coba berdiri. Yang pertama ada ikatan nasab, ya. seterusnya saudara sepersusuan, ikatan pernikahan, dan haram untuk jadikan nikah bersamaan keduanya. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Danu. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah di hari ini kita sudah membahas tentang materi pernikahan. Ya anak-anakku ya. Kita terakhir sebelum kita menutup pembelajaran, kita ice breaking yang terakhir, yaitu adalah tepuk anak soleh ya. Semuanya masih ingat tepuk anak soleh? Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Ya, paham ya? Baik. Itu nanti di terakhir
Nah, di sini Pak Ulin ingin sampaikan yaitu pembelajaran untuk minggu berikutnya kita yaitu membahas tentang wakaf, ya, membahas tentang wakaf. Nanti kita jelaskan, nanti PowerPoint akan Bapak sampaikan atau referensinya, kalian nanti bisa dipersiapkan untuk diskusi kelompok berikutnya. Paham dari sini ya? Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang kesan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesannya? Silakan si Rafaza, hari ini pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, kesan pembelajaran pada materi hari ini memberikan pembelajaran yang lebih luas mengenai pernikahan, mulai dari hukumnya, kemudian rukun-rukun pernikahan, kemudian hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan, dan juga itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Ada yang lain? Satu lagi yang cewek. Kesan pembelajaran hari ini, coba Nora. Artinya setelah dijelaskan tentang pengertian pernikahan, terus ada macam-macam pernikahan, terus ada rukun nikah dan hikmah daripada nikah, apa yang bisa diambil hari ini kesan atau kesannya? Kesan pesannya jadi lebih paham soal pernikahan, terus menghindari kesalahpahaman juga, karena pernikahan kan hal yang serius ya. Jadi belajar dari sekarang juga jadi lebih masuk itu tentang dalil-dalilnya, rukun-rukunnya, dan golongan yang haram untuk dinikahi juga apa gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Laura ya. Terakhir, coba Rizky. Perasaan belajar hari ini bagaimana menurut kamu? Menyenangkan atau bagaimana? Sangat menyenangkan Pak. Sangat menyenangkan. Apa Sangat masalahnya? Karena banyak ice breaking Pak. Ice breaking yang kedua karena materinya juga disampaikan dengan sangat baik Pak. Iya. Tepuk tangan buat Rizky ya. Alhamdulillah hari ini ya waktunya sebentar lagi akan selesai. Maka untuk itu pesan terakhir untuk Bapak ya, jangan sampai kalian berhenti belajar ya. Apapun dipelajari karena ilmu itu sangat penting untuk kehidupan dunia akhirat ya. Silakan untuk Ihsan ditutup pembelajaran hari ini dengan doa Ista'id Yaman, salaman jurusan baru doa ya. Ista'id Yaman. Yaman. Sudah berdiri semua. Salaman ya. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada anak-anakku. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukran.